Ya, pemirsa jelang masa new normal, Presiden Jokowi meninjau Masjid Baitur Rahim di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Jokowi berharap jika seluruh masjid di Jakarta dibuka kembali untuk beribadah, tetap aman dari penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo meninjau Masjid Baitur Rahim di Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jokowi berkeliling di area masjid. Peninjauan masjid sebagai persiapan menuju fase kenormalan baru atau new normal. Jokowi berharap jika seluruh masjid di Jakarta dibuka kembali untuk sholat berjamaah, tetap aman dari penularan COVID-19. Presiden juga ingin keamanan dan kenyamanan beribadah dapat dilakukan di Masjid Baitur Rahim. Pagi hari ini saya melakukan pengecekan di Masjid Baitur Rahim di istana ini dalam rangka persiapan menuju ke sebuah tatanan normal baru, adaptasi kebiasaan baru untuk nantinya segera Masjid Baitur Rahim bisa kita pakai bersama-sama untuk sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Jokowi juga meminta masyarakat agar mampu beradaptasi di masa new normal mendatang. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Senjeli Pangabean, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang penerapan PSBB di Jakarta hingga akhir Juni 2020. Namun PSBB bulan Juni ini masuk masa transisi di mana Pemprov DKI berikan kelonggaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. PSBB yang seharusnya berakhir hari ini diperpanjang hingga akhir Juni 2020. Namun dalam PSBB tahap keempat ini ada beberapa penyesuaian karena menjadi fase transisi untuk menuju kehidupan normal yang baru atau new normal. Dasarnya adalah angka penularan COVID-19 di Jakarta yang diklaim menurun oleh Gubernur Anies Baswedan. Saya garis bawahi, ini adalah hasil kerja bersama. Yang bersama-sama di rumah, yang bersama-sama tidak perbergian, yang bersama-sama pakai masker, yang selalu menjaga jarak, yang selalu cuci tangan rutin, yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Dampaknya angka ini muncul di Jakarta. Jadi dua ini bukan kerja sendirian, ini kerja kita semua. Anies juga menjelaskan di masa PSBB kali ini sejumlah tempat umum mulai diberi kelonggaran, di antaranya rumah ibadah, perkantoran, rumah makan hingga pusat perbelanjaan. Meski demikian protokol kesehatan yang ketat tetap berlaku karena masih ada wilayah yang masuk zona merah. Adapun jumlah kasus positif di Jakarta mencapai 7.600 pasien per hari ini. 1.670 dirawat, 2.607 sembuh dan 530 meninggal dunia. Sementara 2.793 orang melakukan isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut ini adalah sejumlah aturan di masa transisi PSBB DKI Jakarta. Mulai dibukanya rumah ibadah hingga sejumlah pusat pertokoan dengan sektor yang telah diizinkan.
Ya, pemirsa, meski masuk dalam masa PSBB transisi, masih ada 66 rukun warga di ibu kota yang masih di bawah pengendalian ketat. Dan berikut ini adalah daftar 66 RW di 5 wilayah DKI Jakarta. Ya, meski Pemprov DKI memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar, namun arus lalu lintas ibu kota semakin padat. Petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran, terutama di wilayah perbatasan. Hari ini, situasi lalu lintas di perbatasan Jakarta dan Tangerang, Banten terpantau padat. Kendaraan padat di sepanjang Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas yang berjaga menemukan banyak pelanggaran. Puluhan pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk dan tidak ber-KTP DKI Jakarta diputar balik ke daerah asal. Ini kelihatannya kondisi lalu lintas ya cukup padat ya, karena seperti normal seperti biasa. Data yang dilanggar hari ini ya, lumayan meningkat juga ya, sama seperti hari biasa. Sementara itu, situasi lalu lintas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ramai lancar. Petugas gabungan terus berjaga dan memeriksa kendaraan bernomor polisi dari luar ibu kota. Namun, jumlah pelanggaran PSBB di kawasan ini pun menurun jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, antrian juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ratusan calon penumpang mengantri di area pos pemeriksaan bandara. Sejak Kamis pagi, ratusan calon penumpang sejumlah maskapai mengantri di area pos pemeriksaan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketatnya pemeriksaan terkait pencegahan COVID-19 ini membuat antrian calon penumpang mengular dan memakan waktu lebih lama. Setibanya di area pos, calon penumpang harus menunjukkan dokumen hingga pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan standar protokol kesehatan semuanya diperiksa, dokumen-dokumen, cek suhu, dan lain sebagainya. Untuk dokumen sendiri apa aja yang diperiksa? Surat tugas dari instansi, terus surat domisili, surat kesehatan, rapid test, sama surat keterangan bebas COVID dari rumah sakit. Ada 3 pos checkpoint pemeriksaan yang harus dilalui calon penumpang hingga akhirnya diizinkan terbang. Pos pertama, calon penumpang harus menyertakan surat perjalanan dinas, surat keterangan bebas COVID, serta hasil uji tes rapid atau swab dengan ketentuan masa berlaku. Dilanjutkan pada pos kedua untuk pemeriksaan dokumen kembali, tiket pesawat hingga pemeriksaan kesehatan ulang seperti suhu tubuh, oximeter oksigen, dan tekanan darah. Selanjutnya, calon penumpang melanjutkan pada pos ketiga pemeriksaan terakhir, yaitu penerbitan clearance kesehatan serta validasi kelengkapan dokumen untuk bisa melanjutkan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Pemerintah melalui gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19 memberikan izin bagi 102 kabupaten kota yang masuk kategori hijau atau daerah yang belum terdampak COVID-19 untuk menerapkan new normal. Namun ke 102 daerah tersebut wajib ikuti aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat. Zona hijau kapan dimulai tergantung dari kesiapan daerah. Kalau bupati wali kotanya telah melalui tahapan-tahapan, telah berkoordinasi, berunding, berembuk dengan tokoh-tokoh agama, pakar epidemiologi, termasuk juga tokoh-tokoh PES di daerah yang mungkin tahu perkembangan bagaimana maunya rakyat seperti apa. Nah, kepala daerah bisa membuka. Kalau memang dianggap belum waktunya, tidak ada masalah. Ya, jadi kita serahkan kepada daerah, daerahlah yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita dari pusat memberikan arahan, kita memberikan guidance supaya daerah juga punya semangat yang tinggi untuk menjaga lingkungannya, tetapi juga harus tetap memperhitungkan potensi adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.